Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang final project statistika yang berjudul analisis deskripsi data multidimensi menggunakan scatter plot dan korelasi pada data work-life balance dan di kalangan pelajar dan hingga pekerja. Latar belakang yang kita ambil, yang pertama ada keseimbangan dalam menjalani aktivitas harian merupakan faktor penting untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan meningkatkan produktivitas individu. Bagi pelajar, manajemen waktu yang baik antar belajar, reaksi, dan istirahat sangat mempengaruhi keberhasilan akademik, sekaligus perkembangan pribadi. Sementara itu, pekerja membagi waktu yang profesional antara pekerjaan, keluarga, dan kebutuhan pribadi berperan penting dalam mencegah stres, kelelahan, serta burnout. Di era yang modern ini, tantangan dalam mencapai keseimbangan waktu semakin kompleks. Perkembangan teknologi digital, seperti pengembangan media sosial dan perangkat ekonomi seringkali mempengaruhi cara individu untuk mengatur aktivitas hariannya. Pelajar cenderung mengalokasikan waktu lebih banyak untuk aktivitas digital non-akademik, sementara pekerja seringkali menghadapi beban kerja yang melebihi jam kerja yang ditetapkan. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pembagian waktu harian di kalangan pelajar, pekerja, termasuk waktu untuk belajar atau bekerja, istirahat, hiburan, serta aktivitas sosial. Dengan memahami pola tersebut, diharapkan survei ini dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan aktivitas harian dan dampaknya terhadap kualitas hidup mereka. Oke, berarti sekarang kita masuk ke analisa data. Oke, kita di sini pakai scatter plot ya buat menganalisa data hasil dari survei kita. Yang pertama ada relasi atau hubungan antara belajar dan kehidupan sehari-hari, jam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini tertera bahwa grafiknya itu korelasinya antara daily hour dan belajar tadi. Nah, ini korelasi positif kecil menunjukkan bahwa ada sedikit hubungan antara jumlah jam sehari-hari dan waktu yang dihabiskan untuk belajar. Namun, hubungan ini tidak cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan dalam sehari-hari, semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk belajar. Kemudian, yang kedua, nah ini, hubungan olahraga. Nah, korelasinya positif sangat kecil, menunjukkan adanya hubungan yang sangat lemah antara jumlah jam sehari-hari dan waktu yang dihabiskan untuk berolahraga. Artinya, variasi dalam jumlah jam sehari-hari hampir tidak mempengaruhi waktu yang dihabiskan untuk berolahraga. Yang kedua adalah waktu tidur. Oke. Nah, korelasinya negatif kecil. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang sangat lemah antara jumlah jam sehari-hari dan waktu yang dihabiskan untuk tidur. Namun, hubungan ini begitu lemah sehingga hampir tidak ada pengaruh dari jumlah jam sehari terhadap waktu tidur. Kemudian, Kemudian untuk daily gaming dan study bisa diperlihatkan dulu grafiknya, oh ya, Mas Wafik. siap. Ya. Nah, Nah, bisa dilihat penyebarannya ini sangat kecil. Boleh diturunin. Ya. Korelasinya positif sangat kecil. Ini menunjukkan bahwa hubungannya sangat lemah antara waktu yang dihabiskan untuk bermain game dengan waktu yang dihabiskan untuk belajar. Artinya, waktu game harian hampir tidak mempengaruhi waktu belajar. Lanjut untuk daily gaming dan workout.
Nah, ini untuk korelasinya ada di 0,031, turun ke penjelasannya. Korelasinya ini sangat kecil positif sehingga menunjukkan hubungannya sangat lemah antara waktu bermain game sehari-hari dengan waktu yang dihabiskan untuk berolahraga. Jadi, waktu bermain game harian hampir tidak mempengaruhi waktu untuk berolahraga. Nah, selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah korelasi antara daily gaming dan sleep. Ini 0,19. Korelasi positif kecil ini menunjukkan ada sedikit hubungan antara waktu yang dihabiskan untuk bermain game sehari-hari dan waktu tidur. Walaupun tidak terlalu kuat, ini menunjukkan bahwa mungkin ada kecenderungan bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk bermain game, semakin lama waktu tidur yang diambil. Oke, untuk kesimpulannya, dari korelasi yang diberikan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar hubungan antara variabel yang diukur sangat lemah. Korelasi antara jumlah jam sehari-hari dengan waktu belajar, olahraga, dan tidur menunjukkan bahwa variasi dalam jumlah jam setiap hari hampir tidak mempengaruhi waktu yang dihabiskan untuk aktivitas-aktivitas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain mungkin lebih dominan dalam mempengaruhi bagaimana seseorang mengalokasikan waktunya untuk belajar, berolahraga, dan tidur. Selain itu, hubungan antara waktu bermain game sehari-hari dengan waktu belajar, olahraga, dan tidur juga sangat lemah. Meskipun ada sedikit korelasi positif antara bermain game dengan tidur, yang menunjukkan bahwa semakin banyak waktu bermain game, semakin lama waktu tidur, hubungan ini masih tidak cukup kuat untuk menyimpulkan pengaruh yang disignifikan. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa variabel-variabel ini tidak saling mempengaruhi secara signifikan dalam konteks yang diberikan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.